Oke guys, ya kita selamat datang di podcast kelompok 2. Saya Rizky sebagai host dan ada Wanda, Nadif, Darwis, Julaika sama Justanya akan menjelaskan materi bab 3 kemerdekaan berpendapat warga negara pada era keterbukaan informasi. Yang pertama-tama saya akan bertanya kepada Nadif, apa makna kemerdekaan berpendapat warga negara itu? Kemerdekaan berpendapat berasal dari gabungan dua kata yang merdeka artinya bebas dan berpendapat artinya ide, gagasan, atau pikiran yang akan disampaikan. Kemerdekaan berpendapat bermakna bahwa setiap orang berhak dan bebas menyampaikan pendapat dan pikirannya, baik secara lisan maupun tulisan. Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu aspek penting di negara demokrasi. Menurut UU No. 9 tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan lainnya secara bebas dan bertanggung jawab. Wow, terima kasih Nadif atas jawabannya ya. Yuk kita lanjut ke Julaika. Bagaimana jaminan kemerdekaan berpendapat di Indonesia itu? Nah, jadi dalam rangka menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, negara memberikan jaminan melalui peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada dalam pasal 28F, pasal 28E ayat 2, pasal 28E ayat 3, pasal 23 ayat 2, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Lalu ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ada juga di Undang-Undang di pasal 281 ayat 4, pasal 21 ayat 5, dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Adapun tujuan menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu yang pertama adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia. Yang kedua, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara. Yang terakhir, menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sip, terima kasih Jola atas penjelasannya. Sekarang saya mau nanya ke Wanda, seperti apa bentuk-bentuk penyampaian pendapat? Bentuk-bentuk penyampaian pendapat ada beberapa, yaitu yang pertama ada unjuk rasa atau demonstrasi, yaitu menyampaikan pendapat secara terbuka di tempat umum untuk menyuarakan aspirasi atau kritik, harus dilakukan secara damai dan tertib. Yang kedua ada pawai, yaitu kegiatan menyampaikan pendapat secara teratur dan damai, sering dikaitkan dengan kampanye positif seperti pawai peduli lingkungan. Yang ketiga ada rapat umum, yaitu pertemuan besar di tempat terbuka untuk mendengarkan pandangan atau orasi dari tokoh masyarakat atau organisasi. Yang keempat ada mimbar bebas, yaitu wadah bagi siapapun untuk berbicara dan menyampaikan opini secara bebas. Yang kelima ada media massa, yaitu sarana menyampaikan pendapat melalui media cetak, elektronik, atau digital. Oh, jadi seperti itu. Oke, jadi itu ya. Oke, terima kasih Wanda buat penjelasannya. Nah, sekarang saya mau nanya ke Darwis nih. Apa keterbukaan informasi bentuk? Jadi, informasi publik adalah hak warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik secara terbuka dan jujur, tanpa ada yang disembunyikan. Tujuan agar masyarakat
dapat terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga keputusan yang dibuat sesuai dengan aspirasi rakyat masyarakat. Begitu ada beberapa informasi yang bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan. Ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan peran aktif masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan masyarakat, dan mengetahui alasan kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Oh, jadi gitu ya. Wah, penjelasan yang cukup singkat ya. Oke, sekarang aku mau nanya ke Yustanya. Kira-kira dari semua penjelasan apa pendapat kamu atau kamu bisa simpulkan ya? Jadi kesimpulan yang saya ambil dari semua penjelasan adalah kemerdekaan berpendapat itu hak kita semua sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Tapi tetap harus dilakukan dengan cara bijak, tertib, dan tidak merugikan orang lain. Dengan adanya keterbukaan informasi publik juga, kita bisa tahu dan ikut terlibat dalam kebijakan dibuat pemerintah. Karena suara kita itu penting untuk kemajuan bersama. Udah? Wah, bener banget guys. Suara pendapat dengan damai dan santun, karena kata-kata punya kekuatan besar kalau disampaikan dengan bijak. Oke deh, sampai di sini dulu obrolan kita hari ini. Jangan lupa berani bersuara, tapi jangan lupa berani bertanggung jawab. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Dadah.